Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Separian Evaldo Raipanugroho dengan NIM 22132028 dari Prodi Teknologi Pertambangan 2022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu fisika dengan dunia pertambangan. Jadi teman-teman, hubungan ilmu fisika dengan dunia pertambangan dapat digunakan untuk menentukan: yang pertama, jenis barang tambang apa yang ada; yang kedua, di mana lokasi penyebaran barang tambang; yang ketiga, para penambang dapat mengetahui seberapa kualitas dari bahan tambang tersebut; yang keempat, berapa kedalaman bahan tambang tersebut; yang kelima, alat apa saja yang harus digunakan untuk mengambil barang tambang tersebut; yang keenam, mengetahui seperti apa cara yang tepat untuk mengambil bahan tambang; dan yang tujuh dan terakhir adalah kapan waktu yang tepat untuk mengambil barang tambang tersebut. Wah, berarti sangat banyak ya hubungan ilmu fisika dengan dunia pertambangan. Jadi selanjutnya teman-teman, saya akan membahas lagi contoh ilmu fisika dalam bidang pertambangan, tetapi secara rinci. Yang pertama saya akan bahas adalah geofisika. Jadi teman-teman, geofisika adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Dalam geofisika juga dipelajari meteorologi, elektrisitas atmosferis, dan fisika ionosfer. Di penelitian geofisika bertujuan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi yang melibatkan pengukuran di atas permukaan bumi dari parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi. Dari pengukuran ini nantinya dapat ditafsirkan bagaimana sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Dalam skala yang berbeda, metode geofisika dapat diterapkan secara global, yaitu untuk menentukan struktur bumi; secara lokal, untuk eksplorasi mineral dan bahan-bahan tambang lainnya. Di geofisika juga terdapat metode-metode geofisika. Secara umum, metode geofisika dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode pasif dan aktif. Metode pasif adalah metode yang dilakukan dengan mengukur medan alami yang dipancarkan oleh bumi. Sedangkan metode aktif adalah metode yang dilakukan dengan membuat medan gangguan dan kemudian mengukur respon yang dilakukan oleh bumi. Medan alami yang dimaksud di sini misalnya radiasi gelombang gempa bumi, medan gravitasi bumi, medan magnetik bumi, medan listrik dan elektromagnetik bumi, serta radiasi radioaktif bumi. Sedangkan medan buatan dapat berupa ledakan dinamit, pemberian arus listrik ke dalam tanah, pengiriman sinyal radar, dan lain sebagainya. Di geofisika pun terdapat penyelidikan geofisika. Apa ya penyelidikan geofisika? Jadi, penyelidikan geofisika itu adalah penyelidikan yang dilakukan berdasarkan sifat fisik batuan dengan tujuan untuk mengetahui struktur bawah permukaan, geometri cebakan mineral, serta sebarannya secara horizontal maupun secara vertikal yang mendukung penafsiran geologi dan geokimia secara langsung maupun tidak langsung. Di geofisika terdapat eksplorasi geofisika juga. Jadi, eksplorasi geofisika merupakan penyelidikan awal di bidang pertambangan yang bertujuan untuk mengetahui potensi mineral atau bahan galian di suatu wilayah penelitian. Hasil sebuah eksplorasi biasanya berupa karakteristik bahan tambang, sebaran mineral, dan jumlah cadangan mineral. Di dalam eksplorasi geofisika biasanya digunakan beberapa metode.
Metodenya tuh seperti metode geolistrik, metode magnetik, metode gravitasi, dan seismik. Masing-masing metode diterapkan sesuai dengan objek bahan galian yang akan diselidiki. Misalnya, metode geolistrik sangat cocok untuk mengetahui potensi air tanah. Metode ini juga dapat diterapkan untuk eksplorasi mineral seperti biji besi dan mangan. Namun, akurasinya rendah dikarenakan nilai resistivitas skala laboratorium untuk beberapa jenis mineral berbeda dengan skala di lapangan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh struktur batuan tersebut. Contoh lainnya juga adalah seperti metode magnetik. Cocok digunakan untuk eksplorasi mineral, magnetis seperti biji besi seperti magnetit, dan hematit. Metode ini didasarkan pada nilai anomali medan magnet bumi di suatu kawasan survei. Sebagaimana kita ketahui bahwa bumi memiliki sifat seperti magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tadi adalah yang pertama saya jelaskan adalah peran ilmu fisika di bidang pertambangan, yaitu geofisika. Sangat banyak ya teman-teman kegunaan geofisika di dunia pertambangan. Selanjutnya yang kedua adalah pemilihan pompa penyaliran tambang terbuka. Sistem penyaliran tambang adalah suatu upaya yang diterapkan pada kegiatan penambangan untuk mencegah, mengeringkan, atau mengalirkan air yang masuk ke bukaan tambang. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah terganggunya aktivitas penambangan akibat adanya air dalam jumlah yang berlebihan, terutama pada musim hujan. Selain itu, sistem penyaliran tambang ini juga dimaksudkan untuk memperlambat kerusakan alat, sehingga alat-alat mekanis yang digunakan pada daerah tersebut mempunyai umur yang lama. Penanganan masalah air dalam suatu tambang terbuka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, mine drainage. Mine drainage merupakan upaya untuk mencegah masuknya air ke daerah penambangan. Hal ini umumnya dilakukan untuk penanganan air tanah dan air yang berasal dari sumber air permukaan. Yang kedua, mine dewatering. Mine dewatering merupakan upaya untuk mengeluarkan air yang telah masuk ke daerah penambangan. Upaya ini terutama untuk menangani air yang berasal dari air hujan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem penyaliran. Di antaranya adalah yang pertamanya, rencana penambangan. Rencana penambangan sistem penyaliran tambang yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan rencana penambangan, sehingga sistem penirisan dapat mendukung kegiatan penambangan yang akan dilakukan. Dengan demikian, rancangan sistem penyaliran tambang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari rancangan penambangan secara keseluruhan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada satuan luas. Dinyatakan dalam milimeter. Derajat curah hujan merupakan banyaknya curah hujan per satuan waktu tertentu dan disebut sebagai intensitas hujan. Intensitas hujan adalah banyaknya curah hujan per satuan waktu tertentu dan dinyatakan dengan satuan milimeter per jam. Intensitas hujan dapat dihitung dengan rumus Mononobe, yaitu I sama dengan R24/24 dalam kurung 24 per T tutup kurung pangkat 2/3, di mana R24 sama dengan curah hujan maksimum harian dengan satuan milimeter per hari. T sama dengan lamanya hujan dengan satuan jam. I sama dengan intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyaliran. Yang ketiga adalah aliran air permukaan atau air limpasan. Air limpasan permukaan adalah air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Air limpasan ini secara garis besar dipengaruhi oleh elemen-elemen meteorologi yang diwakili oleh curah hujan dan elemen-elemen daerah pengaliran yang menyatakan sifat-sifat fisik di daerah pengaliran.
Debit aliran air limpasan maksimum dianalisis berdasarkan metode rasional dengan rumus Q sama dengan 0,278 dikali C dikali A dikali I, di mana Q sama dengan debit air limpasan maksimum dengan satuan meter per kubik per detik, C sama dengan koefisien limpasan, I sama dengan intensitas curah hujan dengan satuan milimeter per jam, A sama dengan luas daerah tangkapan hujan dengan satuan kilometer persegi. Faktor yang mempengaruhi sistem penyaliran yang keempat adalah debit pompa. Debit pemompaan adalah volume air yang dipindahkan oleh pompa persatuan waktu rangkaian pompa pertama. Biasanya dipasang seri atau paralel dan atau gabungan seri paralel, tergantung debit dan daya dorongan pompa. Untuk memperkirakan debit pemompaan dihitung dengan metode discharge. Metode discharge dapat dihitung dengan cara seperti di rumus ini. Q sama dengan X 1,28 dikali D2. Dengan keterangan Q sama dengan debit pompa, satuannya GPM, X sama dengan jarak horizontal, satuannya inch, D sama dengan diameter dalam pipa, satuannya inch. Dan faktor yang terakhir yang mempengaruhi penyaliran adalah sumuran. Sumuran berfungsi sebagai tempat akumulasi air sebelum dipompa keluar tambang. Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, biasanya dibuat sumuran, sementara yang disesuaikan dengan keadaan kemajuan medan kerja penambangan. Jumlah air yang masuk ke dalam sumuran merupakan jumlah air limpasan, permukaan, dan air rembesan serta air tanah. Sedangkan jumlah air yang keluar dianggap sebagai yang berhasil dipompa, karena penguapan dianggap tidak terlalu berarti. Wow, sistem penyaliran dalam dunia pertambangan pun sangat luas ya ternyata teman-teman. Yaudah, mari kita lanjut aja. Ilmu fisika yang berhubungan dengan dunia pertambangan. Selanjutnya yang ketiga yang akan saya bahas adalah pola pemboran lubang ledak. Keberhasilan suatu peledakan salah satunya terletak pada ketersediaan bidang bebas. Minimal ada 2 bidang bebas, yaitu ke samping dan ke atas. Berkenaan dengan pola pemboran, lubang ledak pada tambang terbuka sebagai berikut. Pertama, pola bujur sangkar, di mana ukuran Burden sama dengan ukuran spasi. Yang kedua, pola persegi panjang, di mana ukuran spasi dalam suatu baris lebih besar dari ukuran Burden. Yang ketiga, pola zigzag, yaitu zigzag bujur sangkar atau zigzag persegi panjang. Di dalam pola pemboran lubang ledak, terdapat juga volume ekivalen atau volume setara. Merupakan suatu nilai yang menyatakan bahwa setiap meter kedalaman pemboran setara dengan volume material yang diledakkan. Volume ekivalen sangat berguna untuk menafsirkan kemampuan alat bor yang digunakan untuk pemboran lubang ledak. Nilai volume ekivalen sangat tergantung pada geometri peledakan. Untuk peledakan sistem jenjang, maka volume material yang akan diledakkan dapat dikirakan dengan rumus seperti ini. W sama dengan A kali H, di mana A sama dengan luas areal yang diledakkan, H sama dengan tinggi jenjang. Bagaimana teman-teman? Ternyata banyak juga kan hubungan ilmu fisika di dalam dunia peledakan. Apalagi tadi yang terakhir, yaitu tentang pola pemboran lubang ledak. Kayaknya sangat membuat kita penasaran dan bagaimana cara membuat pola-pola pemboran di lubang ledak tersebut. Nah teman-teman, intinya dari video ini, ternyata ilmu fisika itu sangat berguna di dalam dunia pertambangan. Kayaknya sekian dari video yang saya bagikan kepada teman-teman atau materi yang saya bagikan kepada teman-teman. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan see you, goodbye. Salam tambang.